Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah hitsuma kunta wa albi sayyi'ah satamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan berkahnya untuk kita. Tiada daya dan upaya kecuali itu merupakan atas kuasa dan pertolongan Allah taala bagi kita. Kekuatan apapun yang kita miliki pada saat ini, kekuasaan apapun yang kita miliki, semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Semuanya atas kehendak Allah taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada waktu mubarakah ini tentu tak lupa, apatah lagi pada waktu-waktu yang terbaik ini kita kembali diingatkan dengan peringatan Maulid. Tentu tanpa Maulid, peringatan Maulid sekalipun bagi kita, tentu membaca sholawat, tentu mencintai Nabi adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk terus kita bagaimana mengasahnya, untuk kita terus untuk mempertajam yakni kecintaan kita kepada Nabi. Mari kita bersolawat, karena ada hadis dari Nabi bahwasanya man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran, hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ada hadis lain yang lebih panjang, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asran salawat wa tukhat anhu asran khati'at wa rifa'at lahu asran darajat. Hadis rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah akan menghapuskan darinya 10 kesalahan, dan Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Mari sama-sama kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bahkan tadi juga dibacakan oleh muazzin kita, dan ini sering juga dibaca dalam khutbah kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala juga mengingatkan kita, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasul dan malaikat mereka bersalawat kepada baginda Nabi, maka orang-orang yang beriman hendaklah kalian memperbanyak membaca sholawat. Ulama menjelaskan kepada kita 10 sholawatnya Allah Ta'ala bagi kita. Selain ia menjadi penghapus dosa, selain ia mengangkat derajat kita, ulama menjelaskan kepada kita, termasuk orang yang rajin bersalawat kepada Nabi adalah orang nanti kelak dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi, akan dimudahkan rezekinya, akan diberi banyak keberkahan, diberikan cahaya agar ia terus bisa menapaki kebenaran. Begitu besar fadilahnya, maka pada waktu-waktu yang terbaik ini, wabil khusus pada yaumul Jum'ah, yaumul mubarakah ini,
terus kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi kita. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi-lagi kembali kita diingatkan akan satu momen, satu peristiwa penting di dalam sejarah yang pernah ada di dunia ini, yakni dengan kita dihadirkan, umat manusia ini dihadirkan dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita membaca sejarah pada masa itu, membaca sirah Nabi, kita ketahui bahwasanya pada masa-masa sebelum kedatangan Nabi itu dunia dalam keadaan gelap, dalam keadaan yang penuh dengan zulumat. Terjadi kekecauan di mana-mana, terjadi satu degradasi moral yang begitu hina dinanya. Hilang kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Tidak ada peradaban yang bisa muncul pada saat itu. Jikalau ada kerajaan yang eksis, itu hanya berbentuk kekuasaan yang sifatnya menindas. Tetapi peradaban manusia itu sendiri hilang. Maka Allah Ta'ala, dan ini merupakan hikmah salah satu Nabi diutus adalah untuk kembali bagaimana ilahiyah ini kembali dimunculkan di muka bumi ini. Kembali manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Kembali manusia menuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya kehadiran Nabi ini di dunia ini adalah merupakan satu nikmat Allah yang luar biasa. Walaupun Nabi merupakan manusia itu sendiri, basyariyahnya sama seperti kita. Kita bisa baca dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ilahil ayah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ana basarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini juga manusia seperti kalian. Dalam ayat lain disebutkan bahwasanya ila wahyu yuha, walaupun aku seperti manusia tapi perkataanku adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Basyariyahnya sama seperti kita. Tetapi tentu karena Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulnya, maka beliau memiliki keutamaan tersendiri. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanakah perasaan Nabi, bagaimanakah kehendaknya Nabi, bagaimanakah rasanya Nabi kepada kita? Cukuplah bagi kita, selain kita membaca hadis, kita membaca sirah yang begitu banyak. Ada satu ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar, terutama pada momen-momen maulid ini. Salah satunya ayat yang sering kita baca adalah ayat dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul, azizun alaihi ma anittum, sungguh amat belas kasihnya kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi juga sangat menginginkan kebaikan, sangat menginginkan nikmat Allah, sangat menginginkan keimanannya bagi kita. Maka tidak heran kalau kita membaca sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi di dalam mendakwahkan Islam ini, bagaimana Nabi memperjuangkan agama Allah ini. Beliau rela berpisah dari kampung halamannya, beliau rela dihina, dicaci maki, dibilang tukang sihir, tukang tenung, orang gila. Bahkan fisiknya pun mendapatkan bermacam-macam siksaan. Beliau pernah dilempar dengan kotoran, beliau pernah dibanting, beliau pernah dicekik lehernya dengan sorbannya sendiri. Bahkan dalam perang gigi gerahamnya pun pernah copot. Beliau pernah berdarah, dilempar dengan batu ketika di Taif. Padahal beliau hanya menyampaikan risalah Islam ini. Maka inilah kesempatan bagi kita, selain kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi yang merupakan perintah Allah Ta'ala, ini saatnya untuk kita kembali membuka buku-buku sirah kita.
kita renungi, kita baca dengan khusyuk, kita hikmati. Bagaimana ada seorang manusia yang sama seperti kita, tapi mendapatkan tugas yang begitu besar, yang mana rasa-rasanya, dan memang tidak mungkin ada lagi yang mampu memikul tugas yang sebegitu beratnya seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau hampir-hampir mencelakakan dirinya agar bagaimana kita ini bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Maka tidak heran sampai di akhir hayatnya sekalipun Nabi, ketika sudah naza ataupun sakaratul mautnya Nabi kita, yang terkenang di pelupuk matanya, yang teringat di ingatannya